agak lama. Oke. Terima kasih Peter sebagai moderator yang sudah mempersilakan saya menyampaikan materi di sore hari ini. Dan juga selamat sore kepada teman-teman, Bapak-Bapak sekalian. Pada sesi kali ini saya ingin membawakan materi perihal tentang mengatasi creative block selama work from home ya. Jadi intinya di sini tadi saya jelaskan seperti ingin sharing aja ya dari pengalaman pribadi, mungkin teman-teman juga ada pengalamannya gitu. Di saat kita dituntut untuk bekerja secara full, kita dituntut untuk berpikir secara istilahnya itu berpikir secara keras untuk menghasilkan sebuah ide-ide yang brilian, ide-ide yang konstan. Gimana sih ceritanya tuh? Kita udah penat di rumah terus, kita nggak bisa kemana-mana selama pandemi, tapi kita harus memberikan hasil-hasil ide yang brilian gitu. Nah, seperti inilah. Jadi ingin saya bahas terkait dengan hal-hal apa saja sih yang perlu kita atasi supaya kita tidak merasa kreatif block lagi gitu ya. Jadi sebelum masuk sesi berikutnya atau ke inti pembahasannya, saya ingin memperkenalkan diri dulu barangkali ada yang tidak kenal dengan saya ya. Jadi kalau bisa dibilang saya ini termasuk orang yang anonim ya. Saya jarang sekali muncul. Saya tidak terlalu percaya diri gitu kan, terlihat oleh orang lain. Jadi kali ini saya dituntut untuk memberikan materi. Saya diminta untuk menyampaikan apa saja sih tips-tipsnya selama kita bekerja, apalagi dari rumah atau work from home, supaya kita tidak lagi mendapati masalah creative block gitu ya. Jadi nama saya Gusti Pramana Johan, saya lahir di Jakarta pada tanggal 15 Januari, ya tahun 91 lah ya. Jadi terlihat usianya lumayan hampir mendekati usia, ya gitu ya. Kalau ngomongin usia agak berat juga ya. Jadi status saya saat ini, alhamdulillah saya sudah menikah, saya sudah memiliki seorang anak yang berusia 4 tahun saat ini dan sudah bersekolah, alhamdulillah. Saya lulusan dari Universitas Mercubuana, jurusan Desain Produk tahun 2016 lalu, yang dimana saya harus seperti yang sudah jelaskan, makin ke sini era digital semakin canggih, semakin ini berkembang. Jadi saya mengharuskan diri saya untuk masuk ke dalam perguruan tinggi gitu. Jadi awalnya saya tuh lulus dari sekolah menengah kejuruan, mungkin agak agak menyimpang ya. Saya dulu itu jurusannya administrasi perkantoran, kalau bisa dibilang itu saya seperti sekretaris lah jurusannya gitu ya. Hanya pembukuan, menulis surat, menerima tamu dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya masuk dalam dunia desain, dunia seni, karena memang saya dahulu tuh terpancing gitu. Saya sempat memiliki sebuah bisnis, yaitu bisnis clothing gitu ya, kalau teman-teman tahu. Jadi di situ saya seperti merasa tertantang gitu. Saya ingin meminta tolong untuk membuatkan sebuah desain poster untuk Facebook dulu ya, tahun 2010 itu belum ada Instagram, tapi si desainer ini bilang ada biayanya, padahal di sini saya cuma minta tolong buat sebuah poster greeting ya, poster greeting untuk Idul Fitri, karena di situ saya merasa dipermainkan gitu ya, kasarnya ya. Akhirnya saya tertantang pada tahun 2012, saya coba untuk masuk ke jenjang pendidikan perguruan tinggi gitu. Saya masuk ke jurusan desain dan ternyata di dalam dunia desain ini agak berat kalau memangnya kita tidak memiliki background seni ya di dalam diri. Gitu. Jadi saya coba untuk beradaptasi dan ternyata saya menyukainya, saya bisa melewatinya. Ya alhamdulillah saya lulus pada tahun 2016. Lalu juga experience saya dahulu itu saya bekerja di entertain ya. Kalau memang dulu mungkin teman-teman pernah, mungkin barangkali dan sekarang mungkin udah nggak ada ya. Mungkin dulu pernah melihat saya sering muncul di beberapa apa ya, sebutnya kayak kuis-kuis TV, kayak kuis siapa berani gitu ya, kayak missing lirik, kayak beberapa film-film kecil gitu ya. Saya sering muncul di situ gitu teman-teman. Jadi karena dulu sebenarnya saya punya bakat di talent, tapi memang karena sudah tidak biasa, jadi saya merasa canggung sekarang kalau muncul di depan publik gitu ya. Juga saya dahulu itu sempat fokus di dunia manajemen musik gitu ya. Saya sempat membawa beberapa band dari band label dan juga sampai band indie. Itu dulu saya pernah bekerja di Niji, saya pernah bekerja di Viera dan juga saya pernah mengurusi manajemen musik sendiri yaitu band indie. Itu kalau mungkin teman-teman mungkin nggak kenal ya kan, sekarang namanya Remember of Today. Itu dulu saya pernah membawa band tersebut beberapa tahun gitu ya teman-teman. Dan juga saya sempat membantu band indie bernama Piwi Gaskin waktu itu ya. Lalu setelah dari situ saya putuskan untuk vakum di dunia musik karena menurut saya ini saya sudah cukup berkecimpung di dunia musik. Saya sekarang sudah masuk ke dunia baru yaitu dunia seni, yang dimana kedepannya ini di dunia seni sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.
Akhirnya saya fokus pada tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya maksud saya. Tahun berikutnya itu saya vakum dulu, langsung saya 2 tahun berikutnya, tahun selanjutnya, barulah saya fokus di dunia seni, mulai dari freelance-freelance, membuat desain-desain clothing ya, beberapa brand temen, dan juga saya buat beberapa untuk kebutuhan lainnya gitu. Nah, terus juga mengisi pameran, beberapa undangan-undangan pameran, baik pameran digital maupun pameran konvensional yang di ruang pamer. Dulu saya pernah pameran di Gambir ya, di Galeri Nasional, juga saya pernah diajak di UNAS daerah Yogyakarta. UNAS itu di UNAS, bukan Yogyakarta, bukan di UNAS. Itu saya diminta untuk mengirim ke beberapa file mentahan desain, akhirnya beberapa karya saya dipajang di sana. Dan setelah itu saya fokus di dunia digital marketing gitu teman-teman. Jadi dunia sendiri saya tinggalkan karena saya memang ingin merambah ilmu baru gitu ya. Lalu saat ini saya bergabung di Exlist menjadi corporate communication head gitu teman-teman. Sudah sekitar 2 tahun lebih ya saya sudah berjoin di dunia, maksudnya di PT Exlist Lentera Indonesia ini gitu. Jadi itu perkenalan singkat saya, maaf kalau kepanjangan gitu teman-teman. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan. Oh, sorry, ternyata ada beberapa quote dari Om Andy Warhol gitu. Jadi terkait dengan materi yang saya sampaikan kali ini, Om Andy Warhol pernah berpesan ya, don't think about making art, just get it done. Jadi intinya jangan berpikir tentang seni, lakukan saja. Biarkan orang lain menilai itu baik atau buruk. Mereka menyukainya atau membencinya, selama mereka menilai, buatlah lebih banyak karya seni gitu. Jadi intinya kalau kalian lagi kreatif block, kalian lagi udah mentok gitu ya udah hiraukan aja apa kata orang gitu. Kadang kan hal-hal ini membuat kita jadi down ya, membuat kita jadi insecure kalau kata anak-anak saat ini gitu ya. Jadi kita takut untuk berkarya, kita takut untuk memberikan hasil yang terbaik, kita bingung harus bagaimana. Kalau misal sudah mentok kayak gini, kita mau nanya orang malu, kita mau berbuat ini nggak mungkin gitu. Jadi kata Om Andy Warhol ini, ya udah kerjain aja gitu. Selama itu membuat kita lebih baik, selama itu membuat kita senang, kerjain aja. Salahnya belakangan, karena karya seni itu tidak ada baik dan tidak ada buruk gitu. Tergantung dari selera masing-masing. Ada yang suka, ada yang tidak gitu. Jadi teman-teman tidak boleh lagi merasa waduh nanti nggak disukain, enggak, itu balik lagi seleranya gitu, apakah ini mengikuti dengan pasar seni saat ini atau tidak, apakah ini sudah mengikuti yang sedang hit saat ini atau tidak, atau memang mungkin tipikal orang lain ini ada yang idealis, ada yang tidak gitu. Jadi kalau memang dia idealis, mereka kadang itu tidak mengikuti atau tidak mendengarkan saran orang ya, itu agak riskan gitu ya kalau di dalam dunia seni saat ini gitu. Jadi kebanyakan memang orang kalau mencintai seni itu idealisnya tinggi gitu teman-teman. Jadi ala kadarnya kalau memang alangkah baiknya kalau memang kita memiliki jiwa idealis, tolong idealis kita itu perlahan kita sisihkan dulu gitu. Karena semakin ke sini itu teknologi semakin berkembang, makin banyaknya permintaan orang. Kalau kita berpikir secara idealis, kita nggak akan bisa berkembang untuk diri kita juga gitu dan orang lain gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman yang tahu tentang Andy Warhol ini. Siapa Andy Warhol ini? Ini ya, salah satu seniman populer yang mengembangkan atau memperkenalkan apa itu jenis seni pop art gitu ya. Kalau memangnya teman-teman pernah ngelihat gambar seni atau di baju gitu ya, gambar pisang, nah itulah karya seni beliau gitu. Jadi dulu pernah ada sebuah band legend nama The Velvet Underground, dia kolaborasi dengan Andy Warhol, dia memakai desain Andy Warhol, gambar pisang tersebut gitu teman-teman. Dan juga gambar kaleng sop tomat yang dia pegang ini. Jadi teman-teman mungkin pernah lihat juga ada beberapa seni-seni yang karya seni beliau yang karyanya itu warnanya memiliki warna kontras ya, yaitu karyanya beliau gitu, pop art. Lalu apa sih creative block itu? Nah, ini creative block. Creative block itu ialah suatu kondisi atau suatu keadaan di mana kita tidak bisa berpikir gitu. Kita tidak bisa berpikir, tidak bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif, kita tidak bisa menghasilkan karya-karya yang kreatif, imajinatif dan lainnya gitu. Jadi kondisi di mana mental kita ini sudah tidak mampu lagi untuk memberikan hasil-hasil yang konstan gitu, hasil-hasil yang memberikan kreasi di dalamnya gitu teman-teman. Jadi kalau istilah sekarang, aduh gue lagi nggak mood nih, aduh gue lagi stuck nih, aduh gue lagi bener-bener ngeblank nih, atau gue di art block nih, kata istilah kerennya itu art block ya, kalau anak seni bilangnya art blocknya, itu disebut creative block. Kenapa bahasanya creative block tidak art block? Karena kalau art block itu lebih ke spesifikasinya ya gitu, karena anak-anak seni bilangnya
art block gitu. Tapi kalau creative block itu untuk menyeluruh gitu, karena beberapa orang itu banyak yang bekerja di dunia industri kreatif juga gitu teman-teman. Jadi makanya dinamakan creative block, karena kita tidak bisa berpikir secara kreatif, kita tidak bisa berkreasi, memberikan dampak yang positif, ya itulah disebut creative block gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ada yang sebagai bisnis analis di sini, yang dimana tadi seperti Ko Freddy bilang kan, Ko Freddy bekerja sama juga dengan timnya itu bisnis analis. Nah, bisnis analis ini bekerja sama dengan UI designer untuk membuat sebuah desain gitu. Namun desain dari UI designer biasanya itu kan hanya sekedar desain mentahannya aja ya, hanya sekedar layout template-nya, lalu dikembangkan lagi oleh bisnis analis. Nah, bisnis analis kebanyakan pasti di tengah jalan itu mereka memiliki sesi atau waktu timing tersebut mengalami kreatif block gitu. Aduh, bingung nih harus ngapain lagi ya. Aduh, permintaan klien mau seperti ini, tapi gue udah nggak bisa mikir lagi, udah mentok nih. Nah, itu dinamakan kreatif block gitu. Jadi, kadang ada waktu di mana bisnis analis ini ingin bertanya, ada juga ngerasain malunya di situ saat bertanya. Itulah keadaan di mana kita mendapatkan posisi sedang kreatif block gitu, teman-teman. Lalu biasanya tuh siapa aja sih yang mengalami kreatif block gitu, teman-teman? Nah, biasanya yang mengalami kreatif block ini para pekerja yang bergerak di bidang industri kreatif gitu, teman-teman. Jadi mereka ini kebanyakan harus ditekan, harus mendapatkan pressure yang tinggi, mendapatkan deadline untuk berpikir kreatif. Sedangkan mereka ini selama pandemi yang sudah ini ya, yang sudah pandemi yang sudah bertahun gitu ya, mengharuskan mereka bekerja dari rumah, dan sehingga mereka ini tidak bisa berkembang lagi gitu, karena setiap hari mereka bekerja di situ-situ lagi monoton gitu. Sedangkan kalau kita bekerja di kantor kan dalam perjalanan kita melihat suasana yang berbeda setiap harinya, tidak mungkin kan kita ketemu orang di perjalanan orang yang sama gitu kan, lalu melihat keadaan cuaca yang berbeda tiap harinya, kadang panas, kadang hujan, kadang adem gitu ya. Tapi nggak kemungkinan kalau kita ketemu sama mantan ya teman-teman ya. Jadi intinya ya kalau kita bekerja di kantor itu kan dalam perjalanan kita bertemu dengan sesuatu yang berbeda, terus juga di kantor juga dengan suasana yang berbeda. Jadi keadaan kreatif block tersebut bisa menghilang gitu. Tapi kalau kita bekerja di rumah begitu tiap hari gitu, keadaan yang monoton, ya tiap hari kita ketemu lingkungan yang itu saja, kita ketemu dengan orang tua atau keluarga yang di rumah tiap hari seperti itu gitu ya. Ya itu mengharuskan kita monoton dan kita dituntut untuk kreatif, kita nggak akan bisa berpikir gitu teman-teman. Lalu juga dituntut perusahaan supaya kita berpikirnya lebih cepat karena deadline kita ini sudah mentok gitu, sudah tidak bisa lagi diperpanjang timeline-nya. Ya sudah, tidak ada hal lain selain kita memaksakan diri kita untuk berkarya gitu. Padahal kalau pekerjaan yang terlalu dipaksakan itu tidak baik ya teman-teman ya. Seharusnya seperti itu ya. Lalu siapa saja sih yang biasa mengalami kreatif block? Ya itu yang tadi saya bilang, yang bekerja di dunia industri kreatif ya teman-teman. Ada graphic designer, biasanya graphic designer itu menuntut bekerja secara ini ya teman-teman, secara instan, menuntut bekerja untuk berpikir secara instannya dalam hal jika dia bekerja di bidang sosial media spesialis atau bergerak di bidang yang mengharuskan dia tiap hari atau secara rutin membuat desain, ya biasanya dia akan sering mengalami creative block gitu teman-teman. Lalu ada copywriter yang membantu untuk membuatkan konten-konten sosial media atau konten-konten poster atau konten-konten promosi lainnya yang mengharuskan mereka ini mencari konten yang sangat segar gitu, konten yang sedang viral saat ini gitu. Lalu ada konten creator ini yang membuat sebuah ide-ide brilian dijadikan sebuah konten gitu ya, baik dalam konten video, konten iklan gitu ya, baik iklannya itu ada yang bervariasi gitu ya, iklannya ada yang iklan khusus animasi, ada iklan khusus motion, maksudnya bukan motion, seperti ya motion grafik ya, teks-teks gitu ya. Kalau animasi itu kan kita ada gambar 2D-nya atau 3D-nya gitu ya. Terus ataupun ada voice over di dalamnya gitu ya. Konten kreator inilah ya yang mencetuskan ide-idenya gitu. Jadi hal yang benar-benar tidak ada diharuskan menjadi ada gitu, seperti pesulap gitu ya. Jadi pimpinan ataupun baik atasan ataupun klien yang meminta sesuatu hal yang sesuai ekspektasi mereka, kita harus merealisasikan sesuai ekspektasi mereka juga. Jangan sampai itu kita malah melebihi atau mengurangi dari ekspektasi mereka, biasanya mereka tidak akan menerima gitu. Ya itulah beratnya menjadi pekerja di dunia industri kreatif ya teman-teman gitu ya. Di sini ada content writer, animator, nah fotografer, videografer. Nah dua bidang ini ya yang lagi hits banget sekarang gitu ya.
yang dimana fotografer ini karena pandemi banyak fotografer yang beralih bidang dari model menjadi fotografer produk. Nah, produk ini foto produk ini merupakan konsep foto yang sangat riskan ya teman-teman, yang sangat apa ya, gimana ceritanya kita memberikan kesan yang elegan atau kesan yang sangat apa ya, yang sangat ciamik gitu ya, yang sangat membuat produk tersebut enak dilihat gitu, eye-catching gitu ya, ada point of view dan point of interest-nya di dalam tiap foto-foto atau konten produk tersebut. Nah, itu sulit itu teman-teman. Kalau buat saya pribadi, saya lebih mudah foto model dibandingkan foto produk, karena foto produk tadi kita makanan yang hanya bentuknya sepotong atau satu bentuk, terus tiba-tiba difoto harus benar-benar tampil menarik. Apa aja sih pendampingnya? Apa saja sih medianya? Apa saja sih alat pendukung yang benar-benar bisa membuat produk tersebut tuh diminati banyak orang gitu teman-teman. Nah, juga videografer, gimana sih cara membuat skema atau cara membuat video tuh yang tadinya contohnya misalnya kita ingin membuat video hanya sebatas memberikan kesan pesan, terus juga memberikan rasa terima kasih, ungkapan orasi terima kasih kepada sponsor ataupun kepada beberapa pihak gitu ya. Padahal cuma hanya orasi sedikit, tapi gimana konsepnya itu video tersebut tuh terlihat elegan, terlihat membangun branding di dalamnya, itu videografer juga harus memikirkan hal-hal seperti itu teman-teman. Terus juga ada musisi. Nah, musisi ini nih yang agak berat, dari yang hanya teks-teks atau hanya kata-kata, harus ditentukan bait-bait note-nya gitu ya. Baik-baik gimana bunyinya dari tiap-tiap nada, gimana bunyinya dari tiap-tiap lagu yang diciptakan gitu, supaya nanti dalam bentuk lagu masih musiknya gitu, terus juga sesuai dengan irama dari suaranya itu harus pas. Nah, itu juga lumayan berat teman-teman ya. Terus juga ada fashion designer, ada arsitek, dan juga sebenarnya ada lagi developer dan lain sebagainya. Itu banyak ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa sebutkan satu-satu di sini. Intinya para pekerja yang di industri kreatif ini merupakan para pekerja yang dituntut untuk lebih berperan aktif ya, untuk mengembangkan sebuah branding perusahaan, sebuah karya, sebuah hal-hal yang dimana tidak ada, tidak nampak menjadi nampak gitu teman-teman. Kalau bisa dibilang kita ini mengalahi oleh David Copperfield gitu ya, David Copperfield yang cuma sulap sekebat mata, dan kita juga sama, dari yang cuma tulisan menjadi sebuah bentuk, dari yang cuma gambar flat menjadi sebuah gambar visual 3D ataupun 2D gitu teman-teman. Nah, itu seperti itulah kita yang bekerja di dunia industri kreatif dituntut untuk berperan aktif dan turut serta membangun branding perusahaan sedemikian rupa supaya masyarakat luas itu bisa menerima gitu teman-teman. Itu yang agak sulit ya, itu agak sulit hingga kita mengalami creative block gitu teman-teman ya. Lalu selanjutnya, nah ini jenis-jenis kreatif block yang teman-teman. Nah ini yang mungkin teman-teman sering mengalami dan juga saya mengalami gitu ya. Mental block ini bisa dibilang keadaan atau kondisi kita itu sudah bingung gitu dengan diri kita, dengan intinya kita tidak percaya diri gitu teman-teman, dengan hasil apa yang kita kerjakan. Gitu. Mungkin teman-teman juga merasakan gitu ya. Gue sudah buat nih sebuah karya, gue sudah buat nih sebuah desain, gue udah buat nih sebuah teks, artikel ataupun itu gitu teman-teman ya. Apakah ini bagus atau tidak gitu ya, apakah ini bisa diterima atau enggak ya. Tapi menurut gue sih bagus gitu, menurut saya sih oke gitu. Tapi diterima gak ya ntar sama pimpinan, nanti gue revisi gak ya, kira-kira klien bisa nerima gak, ini mental block gitu teman-teman. Ini jadi kita merasa kurang percaya diri ya, kita insecure sama diri kita sendiri gitu, jadi kita kurang berani gitu, kita kurang menerima keadaan ataupun kurang mensupport diri kita kalau kita itu bisa berkreativitas, kita tuh bisa berkreasi, berimajinasi gitu, yang memberikan dampak-dampak yang sangat elegan gitu, dampak-dampak yang sangat mewah dari hasil-hasil kerja kita. Tapi kita tidak berani untuk melontarkan kata-kata itu dari mulut kita, sehingga kita udah mentok di situ aja gitu, diam-diam aja, jadi sehingga kita tidak maju dan tidak berkembang teman-teman gitu ya. Lalu ada lagi masalah pribadi. Nah ini merupakan sedikit ancaman untuk diri kita ya teman-teman. Jadi ketika kita ada masalah baik dengan keluarga, baik masalah di lingkungan, baik masalah dengan pasangan ataupun masalah dengan lingkungan pekerjaan gitu teman-teman. Nah itu kalau bisa tuh hal-hal tersebut harus dihindari teman-teman. Jadi kalau memang keadaan tersebut memang tidak
diduga datangnya, ya mau tidak mau kita harus bisa menerima ya teman-teman. Namun kita tetap harus bersifat profesional gitu. Jadi kalau bisa tuh hal-hal tersebut kita jauhkan saat kita sedang bekerja supaya kita tidak mendapati kreatif block ataupun mendapati gangguan atau kendala saat kita harus bekerja gitu teman-teman. Harus menuntut hal-hal kreatif yang harus kita kembangkan di dalam diri kita gitu. Lalu juga ada kerangka kerja yang tidak efektif gitu ya. Misalnya teman-teman biasanya di dunia seni atau di dunia kreatif gitu kan, aduh gue nggak biasa nih kerja di siang hari gitu ya, gue biasa kalau kerja di malam hari. Nah biasanya teman-teman itu yang sering pakai sistem SKS ya, sistem kebut semalam gitu teman-teman. Nah itu biasa teman-teman yang sering ngerjain skripsinya tuh udah mentok gitu, gue udah nggak bisa mikir, gue kerjain besok aja lah, minta satu lah. Nah itu, jadi kerangka kerja tidak efektif ya. Jadi harusnya kita bekerja di siang hari lebih segar gitu, lebih powerful gitu. Tapi kita malas-malasan ya karena kita mengalami kreatif block yang nggak bisa dipaksakan gitu ya, karena kita sedang tidak mood. Tapi sedangkan kita saat di rumah pada malam hari kita bisa berpikir. Nah biasanya seperti itu memang pekerja-pekerja kreatif itu bisa berpikir di jam-jam malam, misalnya jam 1 malam, jam 2 malam, bahkan jam 4 pagi pun mereka masih bisa berpikir. Tapi kalau dituntut di siang hari mereka tidak akan bisa berpikir. Nah itulah kerangka kerja yang tidak efektif teman-teman, karena sudah terbiasa mendoktrin diri atau membuat diri perencanakan gitu ya, mendoktrin diri itu gue kerjanya malam aja, gue kerjain. Akhirnya terbiasa tuh kita menunda-nunda gitu ya. Terus juga yang tadinya biasa kita kerja di kantor, tiba-tiba kerja di rumah, pas kerja di rumah kita mentok, terus tiba-tiba kita harus kerja di kafe. Nah ternyata kerja di kafe ini kita lebih nyaman gitu ya daripada kerja di rumah. Ya itu boleh sih teman-teman, tapi ya jadinya kan kita akan terbiasa untuk menghamburkan uang tiap hari ya. Kalau kita tuh harus kerja di luar terus gitu ya, di kafe terus, kenapa kita nggak minta izin aja kerja di kantor kalau seperti itu ya. Nah itulah kerangka kerja yang tidak efektif ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada faktor kekurangan. Nah kekurangannya ini yang sangat signifikan ya teman-teman, yang sangat sering dialami oleh beberapa orang, yang dimana faktor kekurangan itu ada dari kekurangan finansial, ada kekurangan waktu, ada yang kekurangan lainnya gitu ya. Misalnya kekurangan finansial itu contoh anak ini sebenarnya berprestasi, anak ini sebenarnya sangat unggul, namun karena faktor pendukungnya gitu, karena finansialnya anak ini tidak cukup, tidak terpenuhi, sehingga harusnya dia bisa berkarya, harusnya dia bisa berkreasi dan menghasilkan karya yang terbaik, karena tidak ada media yang mendukung dia, ya udah akhirnya dia akan stuck di tempat dan tidak bisa menghasilkan yang terbaik untuk apa yang dituntut oleh perusahaan gitu, apa yang dituntut oleh klien gitu. Nah ini faktor kekurangan yang benar-benar saat ini masih dirasakan oleh beberapa orang ya teman-teman. Misalnya kayak laptop dia uh, tidak bisa mendukung gitu untuk beberapa software dalam bekerja, ataupun juga yang dimana harus menuntut dia untuk memberikan karya dalam bentuk hand drawing gitu ya, ataupun dia harus melakukan fotosesi untuk mengambil sebuah konten, tapi tidak ada media pendukungnya. Itulah faktor kekurangan yang merupakan dampak yang sangat krusial ya buat kreativitas seseorang gitu. Lalu ada masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan ini yang sering nih, karena kita terlalu powerful dalam bekerja, kita selalu semangat dalam bekerja, kita lupa sama kesehatan kita gitu ya. Misalnya jam kerja jam 8 sampai jam 5, nanti kita kerja dari jam 8 sampai jam 12 malam gitu, karena kita terlalu workaholic. Nah itu bahaya teman-teman. Memang sih itu baik, tapi kan setidaknya ya kita harus ingat, karena kesehatan lebih mahal daripada gaji kita gitu teman-teman ya. Itu bahaya. Makanya pimpinan dari Exelis Lentera Indonesia ini juga sering berpesan kepada teman-teman juga, terutama kepada saya, kalau kita boleh bekerja, kita boleh semangat bekerja, tapi kita tidak boleh lupa akan kesehatan dan waktu kita gitu. Waktunya istirahat, waktunya bekerja. Makanya dalam waktu bekerja itu manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin gitu. Buatlah sebuah timeline, buatlah sebuah catatan, atau buatlah sebuah jadwal schedule ya. Jam-jam berapa kita harus bekerja, jam berapa kita harus istirahat. Kalau memang di luar jam kerja kita harus dituntut untuk bekerja, ya cobalah bicarakan dengan pihak manajemen apakah kita bisa diberikan jatah lembur atau tidak. Nah, seperti itu pesan dari pimpinan dari PT Exelis Lentera Indonesia ini, karena beliau-beliau ini sangat menghargai waktu, beliau-beliau ini sangat menghargai para anak muda saat ini yang memiliki semangat tinggi untuk bisa membangun kreativitas di dalam dirinya. Saya makanya sangat
sangat applause ya untuk para pimpinan karena beliau-beliau ini sangat mensupport kita yang ingin berkembang lebih baik ke depannya gitu teman-teman. Lalu di sini juga selanjutnya ada komunikasi yang kurang baik. Nah, ini selalu menjadi pertanyaan ya. Jadi kadang dengan adanya pandemi saat ini, di mana kita seharusnya bisa bertemu dengan orang lain, karena pandemi ya kita mau tidak mau melakukan secara online gitu ya. Kita baik melalui chat, baik melalui Zoom dan sebagainya gitu ya. Padahal kita tadinya itu memiliki hubungan yang sangat baik gitu. Tapi karena hal-hal tersebut jadi terlihat itu ketika ada masalah kita balas dengan nada yang biasa padahal ya ada ketikan yang biasa, tapi orang tersebut mungkin dalam keadaan yang kurang baik gitu ya pikirannya atau memang ada tekanan sehingga menurut mereka ini atau menurut dia ini kita ini menyinggung padahal tidak gitu ya. Nah, juga ada lagi misalnya kebanyakan ini para freelancer mungkin yang sering mengalami misalnya ada beberapa miskomunikasi gitu dengan para kliennya minta seperti ini, kita sudah menjalankan, tapi kliennya bilang, saya tidak mau seperti ini, gitu. Karena hal tersebut sangat merugikan untuk saya, ini sangat tidak relevan dengan kapasitas perusahaan saya. Padahal kita sudah menjalankan, gitu, sudah menjalankan briefing yang mereka inginkan, gitu. Nah, itulah makanya alangkah baiknya kalau memang ya mendapati hal tersebut, kita harus pastikan lebih dulu secara detail, gitu. Kalau memang hal tersebut sudah yakin, baru kita kerjakan, gitu. Jadi baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan ya kita kalau dalam komunikasi itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Kalau memang kita perlu untuk hubungi saja langsung gitu. Kalau memang perlu untuk bertemu, kalau kita sudah mendapatkan izin silakan. Tapi kalau tidak lebih baik kita menggunakan media online seperti ini ya teman-teman gitu. Kan ada Zoom, ada beberapa lain ada beberapa media lainnya gitu ya. Jadi alangkah baiknya lebih baik kita mencegah komunikasi yang kurang baik ini dengan inisiatif gitu ya, inisiatif untuk lebih mengedepankan komunikasi yang baik gitu ya, lebih mengedepankan peran aktif kita menjaga silaturahmi atau hubungan yang baik dengan perusahaan maupun dengan relasi bisnis kita yang lainnya gitu loh teman-teman. Nah, cara mengatasinya apa aja sih gitu ketika kita mengalami creative block. Nah, ini teman-teman, biasanya kalau kita creative block ya, dan saya juga sering mengalami hal tersebut ya, kita luangkan waktu untuk istirahat. Biasanya kita kalau lagi creative block itu lagi penat. Kebanyakan lagi penat, lagi banyak pikiran ataupun beban yang kita alami, ya kita istirahat aja dulu. Kita tanyakan dulu kepada perusahaan ataupun kepada klien, deadline-nya kapan gitu. Biasanya kalau kita deadline-nya mentok, usahakan kalau misalnya deadline-nya cepat minimal 3 hari gitu ya, itu kita harus minta tenggang waktu. Kita nggak bisa, manusia ini bukan robot yang harus berkreasi atau mengeluarkan kreativitas dari dalam diri ini secara instan itu sulit gitu teman-teman. Bahkan saya pun sampai ubanan pun kalau mengeluarkan kreativitas secara konstan itu sangat sulit teman-teman ya. Jadi kalau bisa minimal 3 hari itu kita harus minta tenggang waktu ya. Maksudnya misalnya ini deadline-nya 3 hari ke depan, wah nggak bisa. Kalau bisa minimal seminggu gitu teman-teman. Karena kita ada jeda waktu saat kita mendapati creative block, kita ada waktu untuk istirahat gitu teman-teman. Kita ada waktu untuk mencari mood kita gitu yang baik gimana gitu. Kita bisa istirahat sejenak, terus kita bisa meluangkan waktu untuk mencari hal-hal baru gitu ya. Lalu yang kedua, kita sharing sama teman-teman. Misalnya teman-teman punya tim gitu ya, teman-teman punya relasi atau teman-teman punya mentor atau teman-teman punya junior ataupun senior gitu ya, yang memiliki skill yang mumpuni gitu ya. Pasti kan dari teman-teman juga sering ya atau teman-teman bisa menilai dari rekan-rekan teman tersebut skill-skill yang mereka miliki gitu. Nah, biasanya saya tuh sharing gitu teman-teman ke mentor ataupun ke rekan saya yang memiliki skill yang setara ataupun di atas saya gitu sehingga sehingga apa yang saya alami atau ketika saya sedang block gitu, ketika saya sedang stuck, rekan saya itu bisa memberikan dukungan, bisa mensupport saya, bisa memberikan ide-ide yang brilian. Biasanya ide-ide dari teman itu kadang out of the box gitu teman-teman. Kadang apa yang nggak kita pikirin dia bisa ngasih solusi gitu, dia bisa ngasih ide yang brilian gitu. Dan juga kadang saat ini pun saya sering melakukan hal itu gitu. Bahkan ada yang junior saya, bahkan ada yang usianya itu terlampau muda gitu, tapi anak ini kritis, anak ini benar-benar memiliki ide yang sering kali brilian gitu, sehingga saya jadikan anak ini sebagai rekan saya, rekan sharing gitu ya. Karena memang dari
beberapa pengalaman ya saya sudah menilai gitu karena ide anak ini sangat brilian, sangat off the box, itu sangat dibutuhkan oleh kita yang bekerja di industri kreatif gitu teman. Karena hal yang dituntut untuk memberikan hal apa ya, memberikan sebuah hal-hal yang berbau dengan kreativitas gitu, pemikiran out of the box itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan gitu teman-teman. Lalu selanjutnya itu membuat planning dan catatan. Kita membuat planning dan catatan maksudnya gini. Saat ini misalnya kita mendapati sebuah proyek A, terus tiba-tiba kita tidak bisa nih, kita sudah jalan proses itu pembuatan pekerjaannya gitu teman-teman, pembuatan desain atau pengerjaan yang lainnya itu sudah capai 15%. Tiba-tiba nggak bisa kita berpikir nih, aduh udah nggak kuat lagi nih, gimana ya gitu ya. Udah, teman-teman break, teman-teman buat catatan di note, di catatan teman-teman atau di sticky note gitu ya, di tanggal sekian, jam sekian, teman-teman sedang kreatif block gitu. Kira-kira kapan teman-teman bisa berkreativitas kembali, dibuat di situ. Jadi buat deadline juga ke diri kita. Pokoknya di tanggal segitu kita harus sudah bisa memberikan atau bisa melanjutkan pekerjaan kita. Jangan sampai deadline H-1 gitu kita masih leha-leha, itu jangan sampai teman-teman. Karena itu juga sangat berpengaruh ke performa kita ya teman-teman gitu. Dan juga buat catatan itu misalnya teman-teman lagi bengong ataupun lagi di jalan ataupun dari momen-momen tertentu, kadang kadang sering tuh berpikir yang di luar nalar gitu, di luar alam bawah sadar gitu ya, yang tadi saya bilang out of the box gitu, yang berkaitan dengan apa yang sedang teman kerjakan gitu. Nah itu harus dicatat gitu, karena biasanya pemikiran tersebut tidak datang 2 kali teman-teman. Mau teman-teman berpikir keras pun kalau memang sudah lupa ya udah lupa gitu teman-teman. Makanya langkah baiknya, kalau saya pribadi saya sering membuat catatan gitu teman-teman, entah itu di memo handphone ataupun catatan kecil. Saya sering membawa catatan-catatan kecil karena memang ketika kita dituntut untuk berpikir kreatif ya, hal-hal yang berbau kreatif itu tidak akan datang dengan apa yang kita mau gitu, pasti datangnya dengan sendirinya gitu. Entah teman-teman lagi bengong, lagi duduk, atau lagi canda bersenda gurau dengan teman kantor atau dengan lingkungan rumah atau dengan keluarga gitu, pasti akan muncul gitu. Makanya oleh karena itu kita harus catat dengan baik supaya kita tidak hilang lagi ya ide-ide tersebut gitu teman-teman. Lalu research beberapa referensi teman-teman, misalnya udah ngeblok nih teman-teman nih, udah nge-stuck gitu ya, udah stuck. Nah terus aduh bingung nih harus gimana. Biasanya saya sering kasih ke tim untuk cari referensi dari beberapa link situs ini gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah ngeblok, cari referensi tersebut, nah pasti akan ada ide-ide brilian yang akan muncul karena dari apa yang kalian lihat, apalagi visual yang berwarna-warni ya teman-teman. Seperti contoh tema warna ADC ini ya, tema warna ADC ini menurut psikologi warna itu sangat berpengaruh untuk mengundang atau merespon ide-ide brilian yang ada di dalam otak kita teman-teman gitu. Jadi orang-orang yang bekerja kreatif itu harus sering melihat warna yang warna-warni teman-teman gitu ya. Yang warna-warni supaya kita bisa berpikir dengan brilian gitu. Kalau memang kita sudah mentok, coba kalau teman-teman lihat warna yang terang gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah sering lihat laptop seharian, mata teman-teman pegal, lihatlah warna hijau teman-teman. Warna hijau, yang dekat, yang jauh, yang dekat, yang jauh. Nanti mata teman-teman itu akan terrelaksasi sendiri gitu. Itulah dari psikologi warna gitu teman-teman. Terus juga membuat mapping dari hasil kerja biasanya begitu. Kalau misalnya saya dituntut untuk membuat sebuah logo ataupun sebuah desain gitu ya, saya udah bingung nih harus bagaimana, ya udah saya buat mapping dari apa yang saya lihat saat ini gitu. Saya tarik garis lurus sana semari, dapatlah poin-poin yang bisa dijadikan jalan keluar seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada olahraga. Nah ini biasanya kalau teman-teman keseringan duduk ya teman-teman bisa nih sambil olahraga sejenak gitu. Misalnya kalau di area lingkungan teman-teman ada gym, nah bisa nge-gym dulu 15 menit sampai setengah jam gitu. Jadi daripada teman-teman duduk aja bisa membuat badan sakit gitu ya. Nah, langkah baiknya teman-teman berolahraga sejenak gitu supaya otak jadi refresh juga gitu ya. Lalu juga mencari kesibukan sementara ini ya, nge-gym juga termasuk ya. Misalnya teman-teman suka fotografi, teman-teman suka videografer, teman-teman suka membuat karya seperti saya suka membuat karya, makanya saya punya beberapa akun Instagram khusus karya-karya portfolio saya. Biasanya saya kalau udah stuck saya membuat karya gitu teman-teman, daripada waktu saya terbuang percuma, akhirnya saya buat karya aja gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi waktu juga tidak terbuang sia-sia gitu. Jadi ketika ada waktu yang
kosong ya, senggangkan waktu untuk memberikan hasil yang kreatif gitu teman-teman. Jadi di situ otak juga kepacu ya. Terus juga mencari suasana kerja baru, misalnya teman-teman di rumah penat nih, udah nggak bisa mikir lagi, tapi deadline ya lumayan lah, ada 3-4 hari, ya udah teman-teman keluar aja, ajak temen ataupun ajak pasangan gitu ya, temenin ke kafe atau kemana, siapa tahu ada refresh, ada acuan ya, ada acuan untuk bisa berpikir lebih kreatif gitu, lebih imajinatif gitu. Terus juga staycation, nah biasa kalau weekend gitu ya teman-teman berserta keluarga ataupun pasangan atau kalau sudah berkeluarga gitu ya, ngajak istri dan anak gitu staycation sementara gitu ya, hiburan dulu, lupakan sejenak penat, beban pikiran supaya nanti setelah pulang udah refresh lagi gitu ya. Kalau saya sih gitu, tapi ada juga ya sudah melakukan staycation tiba-tiba sampai rumah ngeblank gitu ya, bingung juga karena memang dalam staycation itu tidak apa ya, memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Biasanya ya udah terbuang percuma, males-malesan, sehingga pas nyampe rumah ya udah bingung, bukannya bermanfaat malah terbuang waktu yang percuma gitu ya, sia-sia gitu. Lalu yang terakhir ya, menyibukkan diri dengan ibadah. Itu pasti teman-teman, kalau udah mentok, berdoalah sama Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, karena satu-satunya yang bisa mengabulkan doa cuma Tuhan doang, bukan diri kita gitu ya. Minta pertolongannya, gimana caranya kita harus bisa berpikir dengan apa ya, dengan kreatif, berpikir dengan baik supaya kita bisa memenuhi ekspektasi dari klien ataupun perusahaan gitu ya. Nah, seperti itu sih teman-teman solusinya. Tapi kalau memangnya sebenarnya sih banyak gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman butuh lagi solusinya ya teman-teman bisa sharing dengan saya ya teman-teman ya. Ketika sedang kreatif blog gimana sih Kak caranya? Gimana sih Mas caranya ya? Kita sharing aja gitu. Karena saya memang selalu sering berpesan kepada tim saya atau teman-teman saya, kalau kalian memang sedang kreatif blog, yuk kita sharing aja di grup gitu ya. Siapa tahu nanti saya bisa bantu kasih ide dan juga siapa tahu kalian bisa bantu saya juga gitu. Lalu ya terakhir dari saya, ya intinya kreatif blog adalah suatu yang menahan kalian dalam berkreasi ya teman-teman. Hal itu merupakan luapan dari sesuatu yang memberikan hambatan dan harus dipenuhi atau dimanipulasi sedemikian rupa supaya kita bisa berpikir atau memasuki proses kreativitas kita lagi gitu ya. Itu kuat sedikit sih dari saya ya teman-teman ya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Jika ada yang bertanya, saya persilahkan.